Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini sungguh berbahagia kalau kita bisa masih sehat, masih mau dengar suara Tuhan, merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Mari saudara kita tundukkan kepala terlebih dahulu. Mari. Bapa di surga, kembali kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut hamba-Mu ini, agar setiap kami tidak hanya hidup dalam rutinitas biasa Tuhan, tetapi hidup semakin hari semakin mengalami progresivitas, semakin dewasa, semakin mengerti, semakin lengkap Tuhan. Terima kasih. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingat peristiwa pembasuhan kaki oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya, ya, kita baca dulu Yohanes 13 ayat 8. Yesus menjawab, "Jika aku tidak membasuh kamu, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan dapat bagian, saudara. Ya, jadi bayangkan malam itu adalah malam terakhir Yesus sebelum disalib. Seharusnya ia mempersiapkan diri sebelum menderita. Tapi yang ia lakukan justru mengambil baskom, handuk, dan berlutut di hadapan murid-muridnya. Sehingga murid-muridnya kaget luar biasa. Sebab tindakan membasuh kaki ini biasanya dilakukan oleh seorang budak rendahan. Tapi ini Tuhan mereka yang merendahkan diri. Mereka kaget, "Jangan guru, jangan kau basuh kami." Nah, tapi Tuhan berkata begitu. Sebab jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kita harus mengerti nih saudara. Yesus Raja segala raja membasuh kaki yang kotor, berdebu, mungkin juga bau, kaki murid-muridnya. Dia tahu siapa yang ada di hadapannya, termasuk Yudas. Yudas kakinya dicuci oleh Tuhan Yesus. Padahal sebentar lagi mengkhianati. Murid-murid diam. Petrus bahkan menolak. "Tuhan, kau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Makanya Tuhan berkata, "Kalau kamu gak aku basuh, kamu gak dapat bagian." Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua adalah, kalau Tuhan tidak melakukan tindakan membersihkan kita, maka kita tidak akan selamat. Kalau Tuhan tidak menyucikan kita, bagian yang paling kotor dalam diri kita, maka kita gak bakalan selamat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, kaki melambangkan bagian yang terendah dari manusia, ya, itu pun dicuci. Kalau Yesus hidup di zaman sekarang, mungkin dia akan berkata begini, "Mari ku bersihkan bagian hidupmu yang paling kotor yang kau sembunyikan." Apa itu? Yaitu bisa berupa luka hati di masa lalu, dosa yang belum kamu akui, kau sembunyikan, rasa malu yang kau kubur selama ini, letih lesu, keletihan jiwa, ya, atau bahkan kemarahanmu saat ini, marah terhadap orang lain yang kau anggap menyakitimu, sementara orang lain itu juga menganggap kau menyakiti dia. Jadi dalam hal ini siapa yang benar? Dalam banyak kasus kalau ada terjadi masalah itu dua-duanya salah sih menurut saya. Ya, jarang sekali yang satu benar banget, yang satu salah banget. Biasanya dua-duanya ada salahnya atau miskomunikasi. Bisa juga. Ya, kenapa Petrus menolak Tuhan membasuh? Karena ia merasa tidak layak. Karena ia merasa justru yang sebaliknya, harusnya ia yang membasuh kaki Yesus. Ya, ia malu menerima pelayanan Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, tapi Tuhan berkata, "Biarlah aku menjamahmu, karena hanya dari situ kau bisa benar-benar milikku." Ya, kita harus merelakan
pengudusan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kita mengerti yang dimaksud adalah dosa kita dibasuh, dihapus, dicuci dengan darah Tuhan Yesus, artinya dengan kematian Tuhan Yesus. Ya, kalau ada seorang anak yang membantu ayahnya, misalnya cuci mobil, mobilnya bersih, tapi anak itu kotor sekali, kakinya penuh lumpur dan sebagainya. Lalu ayahnya berkata, mari kau bersihkan nak. Nanti kalau enggak mobilnya juga jadi kotor. Mengerti ya saudara ya? Makanya firman Tuhan berkata begini, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Gak bisa kita melayani Tuhan, tapi diri kita sendiri masih kotor. Gak bisa. Kita harus bersih dalam melayani Tuhan. Ya, jangan membiarkan kekotoran kita itu tetap tinggal sambil melayani Tuhan. Itu tidak bisa. Hari ini Tuhan membersihkan seluruh kotoran kita masih dengan apa? Dengan firman-Nya yang menguduskan kita. Dengan Roh Kudus yang menemani kita. Yang mengingatkan kita menyaksikan akan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dengan penyertaannya dalam seluruh hidup kita. Kan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu kebaikan? Ya salah satu menguduskan hidup kita, membersihkan hidup kita. Oleh sebab itu, pagi ini coba saudara renungkan baik-baik. Ada kotoran apa yang masih melekat dalam diri saudara? Ya, bagian mana dari hidup kita yang kita sembunyikan dari Tuhan? Padahal itu kotor. Maukah kita merelakan itu bersih? Sebab jika tidak, kita tidak menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering mengingatkan gini, jika seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Kan begitu ya? Gak bisa. Manusia itu gak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau tidak mengosongkan dirinya dulu dan menerima ajaran apa adanya semuanya dari Tuhan Yesus. Manusia itu gampang meleset, gampang binasa, rentan. Seperti telur di ujung tanduk sebenarnya semua manusia ini. Herannya diberi solusi oleh Tuhan, tidak mau menanggapinya, meresponinya dengan serius. Mau sih hanya ke gereja seminggu sekali, tapi setiap harinya curang, licik, menipu sesama, tidak adil, keras. Aduh, ini mengerikan loh, ya. Kalau Tuhan Yesus memberikan teladan membasuh kaki para murid, harusnya kita itu, saudara. Kitalah yang harus merendahkan diri, tahu diri bahwa kita itu sebenarnya tidak layak menerima keselamatan. Tapi Tuhan merendahkan diri, membasuh kaki kita. Yang merendahkan diri, rela mati di kayu salib untuk kita. Supaya apa, saudara? Apakah supaya kita kaya? Ataukah supaya kita sukses, terkenal, viral? Apakah supaya kita apa ya? Ya kesuksesan dunia? Kan bukan. Supaya kita mengerti untuk apa hidup ini. Supaya kita meneladani Tuhan Yesus yang merendahkan diri untuk melayani. Khusus pelayan-pelayan di gereja, kosongkan dirimu, rendahkan dirimu melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai ada di antara saudara yang masih bisa sakit hati kalau difitnah, dikatain. Itu bukan pelayan Tuhan itu. Orang dunia juga sama kalau begitu. Kalau pelayan Tuhan itu istilahnya dihancur-hancurkan juga diam saja. Yang penting berkenan bagi Tuhan. Ya, jangan hati kita dituruti keinginannya. Kita harus jernih, berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus.
apakah yang kuucapkan, kulakukan itu sudah benar belum ya Tuhan? Nah, diperiksa lagi. Banyak orang sudah tidak pernah memeriksa dirinya, atau ada orang yang memeriksa diri juga tapi dengan ukuran yang salah, yaitu subjektivitas dirinya sendiri. Nah, inilah yang bakalan membinasakan seseorang. Kita harus kembali ke kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri, saudara. Ya, mari kita bersihkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diperingatkan agar hidup kudus tak bercacat, tak bercela. Kalau Engkau sendiri merendahkan diri, memberi teladan bagaimana melayani, biarlah pagi ini kami semua diingatkan bahwa seharusnya kamilah yang merendahkan diri, melayani Tuhan. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.